Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi keistimewaan ibadah puasa? Letaknya pada mewujudkan makna takwa. Nah, tadi kita mau lebarkan lagi dikit ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalimat takwa itu banyak sekali. Maka banyak mufasir sudah membahaskan bahwa takwa itu di dalam Al-Quran sampai berulang sebanyak 250 kali. Dengan pecahan kata macam-macam ya. Jadi bukan hanya takwa, ada yang ittaqu, bertakwalah, atau ku anfusakum, macam-macam kalimat takwa. Jadi kalau mau mengeneralisir, mau mengambil secara umum, maka kalimat takwa banyak sekali diulangi Allah sampailah 250 kali. Itu menunjukkan kalimat takwa menjadi penting untuk dibahaskan. Kenapa? Kita akan katakan takwa itu apa sebenarnya? Takwa meliputi semua kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi kalau misalnya kita katakan apa itu takwa? Takwa itu semua kebaikan. Jadi semua nilai kebaikan itu diartikan sebagai takwa. Baik itu kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Nah, tapi kalau secara khusus takwa itu tidak keluar dari kata takut kepada Allah, senantiasa merasa diri diawasi Allah, serta iltizam dengan perintah dan larangan Allah. Jadi kalau misalnya kita katakan secara umum apa itu takwa, semua nilai kebaikan di dunia dan akhirat diartikan takwa. Kalau mau secara khusus diartikan takwa itu apa? Dia tidak akan lari dari kalimat satu takut. Takut kepada Allah. Yang kedua, merasa diri diawasi Allah, berarti muraqabah. Dan yang ketiga, iltizam, bersikap teguh dengan perintah dan larangan Allah. Jadi begini, kalau misalnya nih, kita diajak berperang nih ya, diajak berperang. Kalau berperang, itu namanya ketaatan kepada pemimpin perlu nggak? Muslimat semua perlu nggak? Kalau berperang. Kira-kira ada prajurit yang nggak ikut perintah. Berarti sampai bila tuh dia akan kalah? Mengikuti perintah, taat kepada perintah, itu jihad terbaik itu untuk menjadi pemenang dalam pertempuran. Anggap saja kalau kita ini sedang berada di medan perang, maka seharusnya kita akan mengikuti semua perintah apapun kondisinya. Maka kemarin kan kalau kita lihat Al-Quran kan dulu ada nama raja namanya Tolut ya. Tolut wa Jalut. Jadi kalau kita katakan ada Tolut ini adalah orang mukmin, seorang mukmin yang diangkat oleh Allah sebagai raja Bani Israel. Dan ternyata Israel ini begitu menjadi prajurit nggak taat, disuruh nggak minum, malah semuanya minum kecuali yang sedikit, maka dia kalah. Maka kita akan katakan menaati perintah, menjauhi larangan, itu sebenarnya level tertinggi dari disiplin untuk berjihad fisabilillah. Jadi kalau kita sudah berpuasa, itu menunjukkan bahwa kita ini secara irodah, secara keinginan kita sudah benar-benar bisa memanage. Maka ini juga yang akan diartikan bahwa ibadah puasa memaknai ibadah puasa mewakili makna takwa. Bahwa dalam ibadah puasa kita menguatkan iradah kita untuk menjauhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dalam kondisi apapun. Maka kita akan katakan mau kita ini kondisinya banyak makanan di depan mata, mau kita ini tidak ada makanan, mau kita punya potensi yang besar untuk makan, kita tetap tidak makan kan. Selama berpuasa coba, apa yang kita latih? Sebenarnya kita melatih keinginan kita, bahwa keinginan kita mau makan, apalagi dalam kondisi lapar. Tapi kenapa kita nggak makan? Padahal depan mata makanannya. Nah, berarti ibadah puasa adalah ibadah yang terbaik untuk melatih keinginan kita selaras dengan keinginan Allah. Maka kalau kita ini sudah sering berpuasa, maka kalau kita berperang, insya Allah kita jadi prajurit yang utuh, betul tak? Menjadi tentara-tentara yang oke. Karena mentaati perintah bukannya mudah, ya. Apalagi kalau perintah itu mungkin kita nggak paham. Nah, jadi ibadah puasa adalah ibadah yang bahkan kita katakan inti dari ibadah puasa adalah menjalani perintah, menjauhi larangan. Tadi usaha sudah katakan, puasa itu kan tidak makan dan minum. Apa salahnya sih kalau makan minum seteguk air? Coba muslimat semuanya. Apa salahnya kalau kita
pergi ke dapur terus minum seteguk air. Tidak ada salahnya. Orang tidak akan berbahaya. Mungkin kita akan katakan tidak boleh makan ini, tidak boleh minum homer karena memabukkan, tidak boleh ini, tidak boleh. Itu ada alasannya, ya nggak? Kalau tidak boleh minum seteguk air itu gimana ceritanya? Jadi bukan seteguk airnya, karena seteguk airnya tidak akan memberi efek apapun bagi tubuh kita kan. Tetapi yang paling terpenting adalah ketika kita meminum walaupun seteguk air, berarti kita melanggar perintah. Maka Masya Allah, ibadah puasa adalah ibadah terbaik memanage keinginan kita. Maka ini yang dikatakan ibadah puasa dapat merealisasikan makna takwa. Karena takwa pada intinya adalah menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, ini yang kita katakan ada kaitan antara kutiba alaikumusiyam sampai kepada penutupnya la'allakum tattaqun, karena takwa berkait dengan menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka sebaik-baik muslim jika dia menjalani perintah dan menjauhi larangan, maka kondisi terbaiknya adalah ketika dia berpuasa. Nah, puasa di bulan Ramadan menjadikan umat Islam menguatkan iradanya untuk menjalani perintah dan melarang dalam waktu yang lama. Nah, tadi saya katakan tadi, boleh jadi kita ikut perintah, tapi nggak dalam waktu yang lama, ya kan? Kita mungkin ikut perintah si fulan, tapi mungkin pada saat kita usia segini, tapi nanti tidak lagi mentaati. Ibadah puasa ini, apalagi khususnya di bulan Ramadan, maka dia menguatkan irodah kita sepanjang hari dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, 1 bulan itu termasuk lama untuk orang yang nggak taat, untuk mentaati. Ya, nah, jadi mungkin di awal-awal taat, tapi ternyata tengah-tengahnya taat. Tapi di bulan Ramadan kita tidak mengenal itu. Kalau Allah sudah perintah kita berpuasa 1 bulan, kita akan sampai akhir apapun kondisinya. Ya. Jadi ini yang kita sebutkan, puasa adalah bentuk tertinggi karena menjalankan semua perintah dan larangan dengan tujuan satu saja, yaitu membuat Allah ridha. Nah, ini juga salah satu nilai daripada ibadah puasa adalah apa yang kita lakukan ini hanya satu tujuannya, supaya Allah senang. Allah suruh kita puasa, maka kalau menjalankan perintah berarti Allah merasa ridho dengan kita. Nah, ini nanti kita akan kaitkan dengan puasanya Sayyidah Aisyah. Muslimat semuanya tahu. Jadi Sayyidah Aisyah itu berpuasa. Kan ketika beliau berpuasa, beliau diberi infak. Jadi ada satu nampang tuh isinya harta lah, dibagi ke Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah dalam kondisi berpuasa, dia membagikan semua harta yang diinfakkan ke beliau, tinggallah cuma yang bersisa kalau tidak salah itu air, kurma dengan potongan roti. Sampai-sampai pembantunya mengatakan, kamu ini berpuasa, tadi kamu dikasih harta, dikasih infak, tapi semua kamu keluarkan untuk Allah dan tidak ada pun satu pun yang kau sisakan untuk berbuka, kecuali yang sedikit ini, air, kurma dengan roti. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan apa? Coba kamu tadi ingatkan. Kalau engkau mengingatkan, nanti aku ambil sisa untuk diriku sendiri. Jadi Masya Allah, dalam puasa biasa kita selalu akan memikirkan berbuka apa, ya kan? Tapi Sayyidah Aisyah justru tidak melihat dirinya dalam puasanya. Yang dia lihat hanya Allah, membuat Allah ridha. Bahkan beliau lupa bahwa beliau berpuasa juga harus perlu iftar. Jadi ini yang kita katakan, puasa adalah menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah, satu tujuannya, meraih ridha Allah. Ini yang dikatakan puasa adalah penuh dengan keikhlasan, puasa adalah penuh dengan muraqabah, dan puasa adalah penuh dengan ketakwaan. Dan ini yang menjadi satu keistimewaan ibadah puasa. Bulan Ramadan adalah sarana terbesar untuk membersihkan jiwa dari kotorannya, berarti puasanya junnah, protection. Dan jalan terbaik untuk mencapai takwa. Takwa itu adalah menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan yang terbaik, level tertinggi daripada takwa adalah ibadah puasa.
puasa karena waktunya paling lama. Yang kedua, bahkan yang halal kita haramkan karena itu perintah Allah. Kemudian kita masuk lagi apalagi keistimewaan ibadah puasa. Nah, ini tadi kalau sudah berkait menjauhi larangan, memenuhi perintah dan itu semuanya untuk Allah, maka itu diperlukan kesabaran ya. Muslimat semuanya. Diperlukan kesabaran tak untuk menjalani perintah Allah. Diperlukan kesabaran, makanya ada kaitan antara ibadah puasa dengan kesabaran. Maka kita tidak mengatakan bahwa puasa itu hanya menahan lapar dan haus. Kalau puasa hanya menahan lapar dan haus mudah, tetapi puasa kita juga adalah menahan emosi.